Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Insani Putri dari kelas A1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kampus IKIP Siliwangi. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai teks ulasan SMP kelas 8. Sesuai dengan kompetensi dasar, kali ini saya mengambil kompetensi dasar 3.17 mengenai menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kompetensi dasar 4.17 membuat peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Lalu ada kompetensi dasar 3.18 mengenai menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, dan kompetensi dasar 4.18 mengenai menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan maupun tulisan. Lalu, materi yang pertama mengenai menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Dalam menggali buku fiksi dan non-fiksi, kita perlu mengetahui adanya keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Lalu, sebelum kita mengenali keragaman dari buku fiksi dan non-fiksi, tentunya kita harus dapat membedakan apa itu buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Berdasarkan definisi yang telah saya buat dan saya kutip dari beberapa ahli, buku fiksi merupakan buku yang menceritakan hal tidak nyata seperti buku dongeng, cerpen, novel, drama, puisi, mitos, fabel, hikayat, komik, dan juga lain hal sebagainya. Lalu buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang sejumlah informasi, pengetahuan, dan wawasan seperti buku pelajaran, ilmiah populer, biografi, ensiklopedia, jurnal, esai, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa mendapatkan informasi melalui indeks yang ada pada buku. Sebelumnya, kita juga harus memahami apa itu indeks. Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Perhatikan contoh dari samping sebelah kiri. Di situ ada contoh dari indeks buku yang berisi tentang indeks topik, jilid ensiklopedia, perincian indeks topik, nomor halaman ensiklopedia. Lalu, jika kalian sudah menemukan hal-hal seperti indeks buku pada contoh tersebut, kalian bisa mengklasifikasikannya dan juga kalian tulis kembali seperti clipping ada 62, konsentrasi 49, natural 72. Lalu ada catatan tentang isi buku. Berikut adalah petunjuk untuk pencatat informasi dalam buku. Yang pertama ada tentukan istilah yang hendak dicari. Kedua, cari pada indeks ada di halaman berapa kata tersebut. Lalu, pahami penggunaan kata tersebut. Dan juga yang terakhir, catatlah bagian penting dari penggunaan kata tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.18 dan juga 4.18. Yang pertama ada peta konsep isi buku. Bisa dilihat contoh dari peta konsep buku non-fiksi. Yang pertama itu ada bab, ada subbab, dan juga ada materi-materi yang akan dipelajari. Misalnya contoh pada buku Indahnya Berpuisi. Pada bab 1 mengenai memuat unsur-unsur pembentuk puisi. Lalu pada subbabnya
adalah mengenai pengertian puisi dan juga unsur-unsur puisi. Selanjutnya untuk bab 2 mengenai menyimpulkan isi puisi dengan subbab isi puisi dan juga jenis-jenis puisi. Lalu ada bab 3 mengenai mari berpuisi dengan subbab menulis puisi, pembacaan puisi, dan musikalisasi puisi. Lalu yang kedua adalah mengenai teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Tentunya ketika kita ingin membaca sebuah buku fiksi maupun non-fiksi, ada beberapa teknik untuk membaca agar kita mudah untuk menemukan isi pokok dari buku tersebut. Yang pertama ada teknik fiksasi, yaitu menggunakan titik-titik sebagai latihan gerak tatapan mata secara cepat. Lalu ada teknik zigzag yang biasanya digunakan untuk teks yang sulit. Lalu ada teknik spiral, yaitu biasanya digunakan untuk teks yang agak sulit. Lalu ada teknik diagonal, biasanya digunakan untuk teks yang mudah. Lalu yang terakhir ada teknik horizontal, dan biasanya digunakan untuk teks yang mudah. Tentunya dalam buku fiksi itu terdapat beberapa ungkapan. Yang pertama, ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Lalu, ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusun tetap dan mengandung makna kiasan atau tidak sebenarnya. Contoh, ada lapang dada. Yang kedua, ada berat hati. Yang ketiga, tangan kanan. Yang keempat, ada besar kepala. Lalu, selain ungkapan, ada juga unsur di dalam sebuah buku fiksi, yaitu yang pertama ada tema, tokoh, alur, gaya bahasa, latar, dan juga amanat. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk nanti latihan selanjutnya akan ada kuis yang bisa rekan-rekan kerjakan sebagai tindak lanjut dari pemahaman kalian mengenai teks ulasan. Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain sebuah kuis mengenai teks ulasan buku sesuai dengan materi yang tadi sudah kita pelajari. Oke, baik. Cara bermain game ini, kita akan bermain dua tipe permainan. Yang pertama, kamu akan diberi soal berupa pilihan ganda, lalu silakan pilih jawaban yang paling tepat. Yang kedua, kamu akan diberikan soal esai, maka silakan kamu isi jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah kamu sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Pertanyaan nomor 1 berisi pertanyaan esai. Tolong disimak pertanyaannya. Pertama, buku yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari silakan ditunggu selama 5-10 detik. Baik, jika sudah ada jawabannya, kita lihat apakah jawaban Anda benar atau salah. Jawabannya adalah buku fiksi. Lanjut ke pertanyaan nomor kedua. Di sini ada pertanyaan pilihan ganda. Mohon disimak pertanyaannya. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan titik-titik, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, opsi jawabannya yang pertama A. Opini, B. Pendapat, C. Pandangan, D. Fakta. Ditunggu selama 5 detik. Baik, jawabannya adalah fakta. Nomor 3. Ada banyak jenis buku di Indonesia, mulai dari buku fiksi yang menghibur hingga buku non-fiksi yang banyak memberikan titik-titik bagi para A.
pengetahuan, B. nilai kehidupan, C. pelajaran hidup, D. motivasi. Jawabannya adalah A. pengetahuan. Lanjut kepada soal nomor 4. Perhatikan kutipan biografi berikut. Raden Ajeng Kartini, atau lebih dikenal dengan Ibu Kartini, merupakan keturunan keluarga terpandang Jawa. Ia lahir pada 21 April 1879, di mana adat istiadat masih kukuh dipegang oleh masyarakat, termasuk keluarganya. Suatu hal yang diwariskan dari keluarganya adalah pendidikan. Berdasarkan kutipan biografi R.A. Kartini tersebut, termasuk pada bagian dari Baik, kita lihat jawabannya. Kutipan tersebut merupakan orientasi dari buku biografi. Lanjut kepada soal terakhir. Buku yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi. Kegiatan mengkaji struktur dan bahasa teks secara mendalam. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari Jawabannya adalah menganalisis. Baik, bagaimana? Apakah rekan-rekan masih banyak soal-soal yang keliru ataupun jawaban yang memang banyak yang salahnya? Tidak apa-apa, silakan simak videonya. Simak video materi kembali mengenai teks ulasan untuk memperdalam wawasan Anda mengenai teks ulasan. Baik, terima kasih sudah bermain. Kita kembali lagi kepada soal-soal berikutnya. Terima kasih.